Halo teman-teman semua, kami dari kelompok F akan mempresentasikan tentang permintaan dan penawaran. Definisi permintaan. Permintaan adalah banyaknya jumlah barang atau jasa yang diminta pada waktu dan harga tertentu pada suatu pasar. Hukum permintaan atau the law of demand adalah hubungan terbalik antara harga dengan jumlah barang yang diminta. Apabila harga meningkat, maka jumlah barang yang diminta menurun. Sebaliknya, apabila harga menurun, maka jumlah barang yang diminta meningkat. Hukum ini berlaku apabila semua faktor lain atau selain harga dianggap tetap atau konstan, atau disebut ceteris paribus. Dalam membahas permintaan dan penawaran, di sini ada faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan. Yang pertama ada harga barang itu sendiri, yang kedua ada harga barang lain yang terikat atau ketersediaan dan perubahan harga barang sejenis pengganti dan pelengkap. Yang ketiga ada penghasilan atau pendapatan konsumen. Yang keempat itu ada perilaku atau selera konsumen. Yang kelima itu ada jumlah penduduk atau banyaknya intensitas kebutuhan konsumen. Dan yang keenam itu adalah prediksi konsumen tentang kondisi pada masa mendatang atau perkiraan harga di masa depan. Pada tabel di samping menunjukkan hubungan antara harga barang dengan jumlah barang yang diminta. Sesuai dengan hukum permintaan, ketika harga barang turun, maka jumlah barang yang diminta akan naik, sedangkan apabila harga suatu barang naik, maka jumlah permintaan akan turun, atau berbanding terbalik. Kurva permintaan bergerak turun dari kiri ke kanan. Itu menggambarkan jumlah yang diminta oleh pelanggan pada tingkatan harga barang tersebut. Tetapi, kurva ini bisa mengalami perubahan dan pergerakan dalam teorinya. Perubahan ini terjadi karena dua sebab, yaitu perubahan harga barang yang bersangkutan dan yang satu lagi karena faktor ceteris paribus atau faktor selain harga barang itu sendiri. Biasanya pendapatan pembeli atau selera pasar. Sementara itu, jika yang berubah adalah faktor ceteris paribus, sebagai contoh pendapatan, maka akan terjadi pergeseran kurva permintaan atau shifting. Bila pendapatan meningkat, kurva permintaan bergeser sejajar ke kanan. Jika pendapatan menurun, kurva permintaan bergeser sejajar ke kiri. Pada gambar samping menampilkan pergeseran kurva permintaan. Berikut merupakan contoh lain dari pergeseran kurva permintaan. Pada awalnya, harga ayam yaitu Rp45.000 per kilogram dan masyarakat hanya membeli ayam seberat 2 kilogram. Hingga suatu saat, harga ayam mengalami penurunan menjadi Rp35.000 per kilogram, maka permintaan masyarakat terhadap ayam akan meningkat, yaitu seberat 3 kilogram. Maka kurva akan mengalami pergeseran, yaitu ke kanan atas. Nah, sebaliknya, apabila harga ayam mengalami kenaikan, yaitu Rp55.000 per kilogram, maka permintaan masyarakat terhadap ayam akan menurun. Maka kurva akan mengalami pergeseran, yaitu ke kiri bawah. Definisi penawaran. Penawaran adalah banyaknya barang atau jasa yang tersedia dan dapat ditawarkan oleh produsen kepada konsumen pada setiap tingkat harga selama periode waktu tertentu. Hukum penawaran. Semakin tinggi harga, semakin banyak jumlah barang yang bersedia ditawarkan. Sebaliknya, semakin rendah tingkat harga, semakin sedikit jumlah barang yang bersedia ditawarkan. Hukum penawaran berbanding lurus dengan harga barang. Hukum ini juga tidak berlaku mutlak. Semakin banyak penawaran, harga cenderung turun. Harga akan naik bila penawaran sedikit. Semakin tinggi harga, semakin banyak pula penawaran dilakukan dengan anggapan ceteris paribus. Di sini ada faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran. Yang pertama itu ada biaya produksi. Apabila biaya produksi meningkat, maka harga barang diproduksi akan tinggi. Akibatnya produsen menawarkan barang produksi dalam jumlah yang sedikit. Lalu yang kedua, anggapan terhadap harga di masa depan. Ini adalah perkiraan harga barang di masa depan sangat mempengaruhi besar kecilnya jumlah penawaran. Jika penghasil masyarakat tetap, perusahaan akan menurunkan jumlah barang dan jasa. Jika terjadi krisis ekonomi, harga barang naik, sementara penghasilan
Relatif tetap, perusahaan akan mengurangi jumlah produksi karena takut rugi. Yang ketiga ada keadaan alam atau jika terjadi bencana alam pada suatu daerah penghasil suatu produksi, maka bisa dipastikan bahwa jumlah produksi barang akan menurun dan mempengaruhi tingkat penawaran. Yang keempat ada teknologi. Kemajuan teknologi ini juga berpengaruh terhadap besar kecilnya barang yang ditawarkan. Teknologi yang modern akan mempermudah produsen menghasilkan barang dan jasa. Mesin juga akan menurunkan biaya dan mempermudah menjual barang dengan jumlah banyak. Ini menimbulkan efek yaitu produksi dapat ditambah dengan lebih cepat dan biaya semakin murah sehingga keuntungan bertambah. Yang kelima itu ada pajak. Pajak merupakan ketetapan pemerintah terhadap suatu produksi. Jika pajak suatu barang tinggi, maka permintaan akan berkurang sehingga penawaran juga akan berkurang. Dan yang keenam ada subsidi. Pada tabel di samping menampilkan hubungan harga barang dengan jumlah barang yang ditawarkan oleh penjual. Sesuai dengan hukum penawaran, semakin tinggi harga barang, maka jumlah unit yang ditawarkan semakin banyak atau berbanding lurus. Kurva penawaran bergerak naik dari kiri ke kanan. Kurva itu menampilkan jumlah barang yang ditawarkan pada berbagai tingkatan harga. Sama seperti kurva permintaan, kurva penawaran juga bisa bergeser atau mengalami perubahan. Faktornya sama, yaitu perubahan harga barang dan faktor ceteris paribus atau faktor selain harga barang itu sendiri, misalnya biaya produksi dan teknologi. Pada slide ini menampilkan gambaran pergeseran kurva penawaran. Berikut merupakan contoh lain dari pergeseran kurva penawaran. Seorang penjual ayam menjual ayamnya dengan harga 45.000 per kilogram. Harga tersebut merupakan harga ayam pada umumnya. Hingga suatu saat harga ayam mengalami kenaikan, maka penjual ayam akan menaikkan harga ayam menjadi 55.000 per kilogram. Serta penjual tersebut akan menjual ayamnya dalam jumlah yang banyak. Dari hal tersebut, kurva akan mengalami pergeseran, yaitu ke kanan bawah. Maka sebaliknya juga, apabila harga ayam mengalami penurunan, maka penjual akan menjual ayamnya dengan harga lebih rendah, dengan jumlah yang sedikit agar tidak mengalami kerugian. Maka kurva akan mengalami pergeseran, yaitu ke kiri atas. Pada slide ini, kita akan membahas tentang keseimbangan pasar. Keseimbangan pasar atau market equilibrium adalah terbentuknya suatu harga keseimbangan. Harga keseimbangan itu adalah di mana produsen dan konsumen sama-sama tidak ingin menambah atau mengurangi barang atau jasa yang dijual dan dikonsumsi. Atau kata lainnya, permintaan seimbang dengan penawaran, demand seimbang dengan supply. Pada slide ini dan slide selanjutnya menampilkan contoh lain dari keseimbangan pasar, yaitu tabel dan kurva mangkok. Tabel di samping menampilkan permintaan dan penawaran bahwa harga keseimbangannya adalah Rp16.000 dan kuantitas keseimbangannya adalah 160 mangkok. Tidak ada kelebihan dan kekurangan. Begitu juga dengan kurva titik pertemuan antara kurva permintaan dan kurva penawaran adalah pada harga 16.000 dan jumlah barang yaitu 160.